Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kesalahan dalam menulis latar belakang atau konteks penelitian yaitu miskin data ya. Padahal dalam latar belakang itu harus disertai dengan data-data yang update dan yang terkait. Kita kali ini akan membahas tentang bagian ini. Bagaimana cara mencari data untuk mendukung penelitian yang kita lakukan. Karena komponen latar belakang atau konteks penelitian diantaranya adalah disertai dengan data-data empirik ya, untuk mendukung variabel yang akan kita teliti. Nah, oleh karena itu kali ini saya akan menyajikan beberapa website untuk menggali data terkait dengan tema penelitian kita. Oleh karena itu silakan simak mulai awal sampai akhir. Website yang pertama silakan dicatat data.go.id. Di dalamnya ini tersedia ya banyak data sesuai dengan bidang-bidang kebutuhan kita ya. Ini ada bidang ekonomi dan industri, lingkungan dan sumber daya, budaya dan agama, pelindungan sosial dan kesehatan, pembangunan daerah dan lain-lain. Nah, bisa juga langsung kita cari data yang ingin kita tambahkan dalam latar belakang atau data penelitian kita. Misalnya di sini bisa langsung kita ketik misalnya angka pengangguran di Indonesia, misalnya seperti ini, atau angka pengangguran tahun 2022 ya. Kita akan mencari data tentang angka pengangguran di Indonesia tahun 2022. Kemudian kita klik cari. Kemudian silahkan scroll ke bawah. Di sini ditemukan 1407 database terkait dengan angka pengangguran tahun 2022 ya. Ini sudah dipilihkan yang paling atas. Jadi yang paling banyak dicari misalnya tingkat pengangguran terbuka 2022 Kota Semarang ya. Ini menurut kabupaten, jumlah pengangguran menurut kabupaten tahun 2022. Tingkat pengangguran berdasarkan kabupaten tahun 2022 dan seterusnya. Nah, ini silahkan disesuaikan apa yang mau kita cari berdasarkan kabupaten atau berdasarkan jenis kelamin dan lain-lain. Kita ambil contoh saja misalnya jumlah pengangguran menurut kabupaten. Silakan diklik di bagian ini. Nah, maka data itu akan merujuk ya pada sumber data. Misalnya ini ya. Sumbernya dari mana? Kemudian waktu pengupdatean data ini ya. Ini ada keterangannya. Nah, bisa langsung kita klik di sumber ini atau di bagian ini. Misalnya download ya. Explore, langsung download. Ini bentuk Excel. Lalu kita download data tersebut. Nah, ini adalah data di Kalimantan Tengah ya. Berdasarkan sumber data tadi di Kalteng, ini beberapa kabupaten. Ketika kita merasa oh bukan ini atau kurang tepat atau kurang spesifik ya, bisa kalian spesifikkan atau lengkapi data apa, kabupaten mana atau provinsi mana dan tahun berapa. Misalnya seperti ini. Jumlah pengangguran di Jawa Timur tahun 2021 dan 2022. Nah, ini lebih spesifik ya, ada tempatnya dan ada waktunya. Silahkan klik cari ya. Scroll ke bawah. Nah, di sini sudah disajikan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi kerja di Jawa Timur ya menurut kabupaten. Bisa langsung kalian klik ini. Nah,
Ini Provinsi Jawa Timur 2019. Ya, ini silahkan dicari. Ini berdasarkan tahun 2020, 2020, 2021, 2021 dan seterusnya sampai yang paling akhir 2023 ya. Ini silahkan kalian download. Caranya klik explore, kemudian langsung go to source, sumber aslinya, kemudian klik save. Nah, ini contoh data yang sudah kalian spesifikkan tadi. Nah, ini adalah pengangguran di Jawa Timur berdasarkan kabupaten ya. Kemudian angka-angkanya seperti ini. Nah, ini silahkan kalian olah atau kalian masukkan dalam penelitian kalian. Nah, yang kedua adalah website yang paling sering dirujuk atau sering dibuat sebagai portal pencarian, yaitu bps.go.id. Nah, di website BPS ini silahkan ketik kata kunci pencarian sama kayak tadi. Misalnya ya, jumlah pengangguran di Jawa Timur tahun 2022 misalnya. Kemudian ketik cari seperti apa hasilnya, apakah sama seperti tadi. Nah, di sini lebih rinci ya, artinya banyak pilihan. Di sini juga ada pilihan pilih wilayah BPS pusat atau BPS kabupaten. Kemudian batasan tahunnya, tahun berapa sampai tahun berapa, ini bisa dispesifikkan lagi. Misalnya yang paling atas kita klik seperti ini. Nah, ini ada data penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu. Tahun 2008 sampai 2022. Ini data kuantitatifnya. Ya, ke bawah silakan pilih sesuai dengan kebutuhan daerah mana yang ingin kita cari. Misalnya Jawa Timur, bisa kita lihat di bagian ini Jawa Timur. BPS ini lebih lengkap karena memang datanya diupdate secara berkala ya. Ketimbang kita mencari satu persatu, langsung kita unduh, klik unduh. Kemudian ini tipe file atau dokumen yang ingin kita download. Misalnya Excel, silahkan klik ini. Kemudian klik save ya. Nah, sudah muncul data detailnya terkait dengan kata kunci yang kita cari tadi. Nah, di sini bisa kita lihat misalnya kita mau menggali hanya pada Jawa Timur saja, bisa kita blok ya, ini bagian ini. Nah, bisa kita analisis, kemudian kita masukkan dalam naskah laporan penelitian kita. Ini juga ada bidang-bidang statistiknya, misalnya bidang pendidikan. Nah, ada beberapa data yang sudah disajikan, dipublish. Kita bisa mencari satu persatu seperti ini. Nah, website yang ketiga yaitu databox.katadata.co.id ya. Silakan dicatat databox.katadata.co.id. Sama juga seperti tadi, ini adalah portal data kumpulan dari berbagai sumber ya. Misalnya jumlah perceraian, misalnya perceraian di Jawa Timur ya. Nah, di sini ada terkait dengan data itu. Cerai pasangan paling tinggi terjadi di Jawa Timur. Bisa kita klik di sini. Nah, ya.
Tapi kelemahannya ini tahunnya yang muncul masih tahun lama ya. Ini berdasarkan provinsi. Ya, angkanya yang paling tinggi adalah Jawa Timur. Kemudian ini penjelasannya dan seterusnya. Tapi ini sifatnya seperti berita ya. Nah, tapi sebagai pendukung boleh lah. Ini kemudian bisa kita download PDF-nya atau Excel-nya. Coba kita download yang Excel. Ini diminta untuk login atau mendaftar dulu. Sudah saya mendaftar, coba kita download kembali. Nah, sudah bisa. Kemudian kita buka. Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah data perceraian di Indonesia ya, berdasarkan provinsi. Provinsi Jawa Timur menempati provinsi dengan angka perceraian terbesar ya. Nah, ini. Website selanjutnya adalah website sesuai dengan kementerian masing-masing. Misalnya kalian di bidang pendidikan ya, pasti tidak luput dari website Kemendikbud ya, Kemdikbud. Untuk datanya silakan awali data.kemdikbud.go.id. Di sini ada beberapa menu ya, data statistik, publikasi, data induk, referensi operasional, pendataan ya, dapodik dan lain-lain, verbal dan lain-lain dan seterusnya. Silakan klik pada data set ini atau data statistik ya. Data statistik. Setelah membuka ini silakan ketik kata kunci atau data yang ingin kita cari ya. Misalnya terkait dengan jumlah sekolah rusak di Indonesia. Silakan klik enter atau cari. Di sini sudah disajikan data-data terkait dengan kata kunci yang kita tulis, yang kita ketik di sini. Ya, misalnya gambaran umum keadaan sekolah dasar menurut status sekolahnya. Jumlah putus sekolah menurut jenis kelamin misalnya dan seterusnya. Ya, nah di sini ada. Misalnya gambaran umum keadaan sekolah dasar tiap provinsi ya. Ini bisa kita klik lebih ya, lebih banyak lagi ke bawah. Misalnya karena kita ingin mencari kondisi sekolah yang rusak dan seterusnya. Misalnya ini, kita klik bagian ini. Nah, ini adalah data-data terkait dengan gambaran umum keadaan sekolah dasar tiap provinsi ya. Ini provinsinya. Misalnya kita mencari Jawa Timur. Ya, klik sini, Jawa Timur. Nah, ini berdasarkan kabupaten dan bisa dirinci lagi, bisa dispesifikkan lagi dengan cara mengklik bagian ini. Ya, ini sudah ada misalnya Gresik, jumlah sekolahnya sekian, jumlah siswanya, kemudian yang putus sekolah berapa dan seterusnya. Ya, ada berapa kelas ya dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini. Kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Ini diupdate pada November 2022 dan seterusnya. Dan silakan cari data-data yang lain ya dengan cara seperti tadi itu. Dan ini ada batasan atau filterisasi tahun pelajaran berapa dan seterusnya. Untuk mengunduh ini silakan klik bagian ini, unduh data. Sama kayak tadi, bisa Excel ya, sama prosesnya seperti tadi. Nah, yang terakhir ya, bagi kalian yang di bidang pendidikan Islam atau di naungan Kemenak, bisa UIN, STAIN atau IAIN, dalam melakukan penelitian bisa membuka portal 1data.go.id
kemenag.go.id. Nah, di sini sama prosesnya, pilih atau klik bagian statistik ya. Statistik. Di bagian ini sudah ada kategorisasi terkait data statistik ya. Misalnya di sini bidang tata kelola, layanan agama dan keagamaan, haji dan umroh, pendidikan, agama dan lain-lain. Misalnya kita ingin mencari data pendidikan. Kita klik bagian pendidikan, kemudian di sini ada data-data yang sudah disajikan ya. Misalnya peserta didik putus sekolah dan lain-lain. Misalnya kita klik peserta didik putus sekolah. Nah, di sini sudah ada statistiknya ya. Nah, seperti ini. Seperti ini dan seterusnya. Ini lebih luas ya. Bisa kita filter berdasarkan misalnya provinsinya. Misalnya di sini Provinsi Jawa Timur ya. Nah, kita filter Jawa Timur. Add filter. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya. Nah, ini misalnya yang putus sekolah di Jawa Timur dari negeri 234, dari swasta 2000 sekian dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Bisa kita filter berdasarkan tahun ya dan lain-lain. Nah, data-data yang lain juga begitu sama. Tinggal diklik bagian ini, kemudian silahkan diolah dan dimasukkan dalam laporan penelitian kita. Mungkin itu saja sharing terkait dengan beberapa website atau portal data yang bisa kita gunakan dalam mendukung penelitian kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.